sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara webinar kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, pedoman kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga di yaumil kiamat nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat walau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dan semoga di masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan teman-teman untuk mencari ilmu dan terus menggali potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Ihsan Mafrur. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam kenal Mas Mahendra. Ya, salam kenal juga Pak. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam acara webinar yang bertemakan How to Make Outstanding Motivation Letter to Apply Scholarship in Korea. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Ihsan Mafrur yang telah memberikan waktunya untuk sharing bersama kami. Siap. Dengan senang hati, Mas. Ya, baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mengorganisir acara ini dengan sangat luar biasa dan patut saya apresiasi ini. Nah, tema ini menarik ya buat kalian yang ingin melanjutkan studi di Korea, terutama dalam hal penulisan motivation letter yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk melamar beasiswa ke luar negeri, khususnya beasiswa ke Korea. Nah, di sini kalian pasti pada pengen kan kuliah ke luar negeri, membanggakan orang tua. Nah, oke. Silakan bagi yang pengen ditulis di chat, semoga impiannya bisa tercapai ya. Pembicara kita saat ini sangat luar biasa pengalamannya yang tentu saja sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu Pak Ihsan Mafrur ini. Nah, saya akan membacakan biografi singkat ya. Nah, beliau ini pernah mendapatkan BK21 Scholarship in South Korea. Beliau juga berhasil mendapatkan beasiswa LPDP in University of Queensland, Australia, serta masih banyak lagi prestasi yang telah diraih oleh Kak Ihsan Mafrur ini. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karenanya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Mahendra Pranantawijaya yang insya Allah akan memoderatori acara kita pada siang hari ini. Nah, wah kalian nih kayaknya sudah nggak sabar nih untuk mengikuti dan mendengar menyimak materi dari Kak Ihsan ini. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan rangkaian acara kita dulu pada kesempatan hari ini, Kak. Izin sharing ya. Nah, ini rundown acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pada pukul 12.40 hingga pukul 13.00 itu kita adakan registrasi peserta, di mana pada registrasi peserta ini peserta dipersilahkan masuk ke Zoom yang telah disediakan oleh pihak panitia. Terus pada pukul 13.00 hingga 13.10 merupakan brainstorming brainstorming moderator, di mana moderator akan membuka acara ini. Nah, selanjutnya pemaparan materi oleh pembicara pada pukul 13.10 hingga pukul 14.00. Selanjutnya dilanjut dengan sesi tanya jawab pada pukul 14.00 hingga pukul 14.40. Nah, dan terakhir pada pukul 14.40 hingga 14.50 closing statement
sesi foto bersama dan dilanjut dengan penutup. Oh ya, diingatkan kembali kepada peserta agar Oke, baik, dilanjut ya. Diingatkan kembali kepada semua teman-teman agar mengisi presensi pada link yang akan diberikan guna keperluan sertifikat. Oke, baik, saya akan memaparkan aturan diskusi kita pada siang hari ini. Oke, jadi ini rules-nya. Tolong teman-teman cermati dan teman-teman taati rules-nya ini demi kelancaran dan kenyamanan saat acara webinar ini berlangsung ya. Yang pertama, peserta mohon menggunakan nama akun asli. Yang kedua, tolong saat memasuki pertemuan Zoom, peserta memperkenalkan diri melalui obrolan dengan menulis kata siap. Mohon di-mute. Nah. Yang ketiga, demi kenyamanan bersama, harap mengaktifkan unmute saat sesi materi. Tolong audionya dimatikan saat sesi materi nanti. Yang keempat, peserta wajib memasuki room Zoom meeting kita pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Dan yang kelima, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan memberi kata asking pada kolom komentar. Lalu moderator akan memilih pertanyaan yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, baik, mohon teman-teman sekalian agar menaati semua peraturan-peraturan yang telah dibuat ini demi lancarnya acara kita pada siang hari ini. Wah, teman-teman ini pasti udah pada nggak sabar nih ingin mendengarkan dan menyimak materi dari sumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin menampilkan CV beliau terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat kan? Oke, baik. Saya akan membacakan CV pembicaranya terlebih dahulu ya. Namanya Kak Iscan Mafrur. Pengalaman beasiswanya, beliau mendapatkan beasiswa LPDP pada bulan Oktober 2017 hingga bulan September 2021. Beliau juga mendapatkan Brain Korea PK21 Scholarship Program Master by Research di bulan September 2013 hingga 2015. Beliau juga mendapatkan beasiswa Dikti. Nah, pengalaman studinya sekarang. Pengalaman studinya beliau menjalani S1 di IAIN Sunan Kalijaga dan lanjut dengan S2 di Chonam National University South Korea dan S3-nya di The University of Queensland, Australia. Oke, baik. Dan selebihnya bisa kalian baca ya. Ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu nih, teman-teman ini asalnya dari mana semua ya? Ada yang dari Sumatera? Silakan open mic-nya. Jakarta. Oh, Jakarta. Baik, salam kenal. Saya juga di Bekasi sih, dekat ya. Saling berdekatan, kita tetanggaan. Mungkin Oke, baik. Mungkin ada yang dari Sumatera gitu atau dari mana? Mohon di on mic. Yang dari Sumatera. Dan dari Padang. Oh, dari Padang. Oke. Salam kenal, Fadia Alicia. Nah, di sini ada nggak sih yang dari Papua gitu atau dari ujung timur, Merauke? Mohon di open mic-nya kalau ada.
Oh ya, oke. Karena untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Iscan Mafrud untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Mahendra. Ini ngomong-ngomong yang share screen ini ya dari panitia ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke, siap, boleh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usahakan bisa ini ya 30 menit, jadi nanti mungkin bisa dioptimalkan di tanya jawab, diskusi gitu. Tapi nanti let's see lah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kemarin saya dikontak oleh panitia untuk menyampaikan tentang outstanding motivation letter. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator Mas Mahendra, dan terima kasih untuk panitia dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Saya sekarang di Australia, kebetulan di lokasinya di Brisbane, di Queensland. Jadi Australia itu gede ya, jadi kayak kontinen. Kita punya banyak state di sini, dan Queensland ini termasuk state yang paling aman dari COVID. Jadi termasuk zero case sudah beberapa hari. Beda dengan Melbourne misalkan. Melbourne masih cukup hektik. Jadi di sini cukup alhamdulillah lumayan aman. Ini saya juga lagi ngajak anak habis dari park. Kemudian juga nanti habis ini mau main ke park juga. Ya semoga Indonesia semakin ini ya, COVID-nya semakin baik. Maksudnya kondisinya semakin membaik lah. Saya kalau baca berita agak serem gitu. Padahal kemungkinan insya Allah tahun depan saya pulang, karena beasiswa udah habis bulan September tahun depan, jadi mohon doanya bisa selesai gitu sebelum beasiswa habis. Oke, langsung saja mungkin next ya, next slide. Nah, ini ada beberapa hal misalkan yang perlu saya sampaikan, jadi biar runtut ya, walaupun penyampaiannya tentang outstanding motivation letter, tentu harus ada prolognya biar nanti inline. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba bikin motivation letter. Nah, apa itu motivation letter dan kenapa harus bikin motivation letter dan sebagainya, kan itu harus dari awal dulu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita butuh beasiswa gitu? Kenapa sih kita susah-susah nyari beasiswa gitu? Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah sebagai berikut. Ini di slide ini kampus saya di Chunam National University, itu yang saya kasih buletan merah itu biaya untuk fee-nya, itu kurang lebih sekitar 1.900.000 won, Korean won. Jadi sekitar 20 juta rupiah. Nah, itu per semester. Itu sudah include dormitory atau asrama di kampus lah. Asramanya aja sharing gitu ya, satu kamar itu sharing, ada 2 dipan gitu. Dulu saya juga tinggal di asrama itu. Dan itu cukup lumayan murah, karena di Chunam itu kan kampus negeri. Jadi sama kayak di Indonesia ada kampus negeri, ada kampus swasta, itu cukup murah. Jadi sekitar 20 juta per semester. Jadi kalau 1 tahun ya 40 juta rupiah ya, sekitar mungkin 40 juta rupiah. Kalau ya setahun, dan itu belum living cost, jadi belum biaya hidup ya untuk makan dan sebagainya. Kemudian yang bawah itu ada Dongguk University. Saya ngasih contoh aja Dongguk itu di Seoul. Saya ada beberapa teman kuliah di sana, dan Dongguk itu swasta, itu private university, dan teman-teman bisa melihat di situ itu kurang lebih 13.000 US dollar per year, atau sekitar kalau misalkan berapa ya? Mungkin sekarang US dollar ya 14.000 ya. Pokoknya mungkin sekitar 150 juta. 150 juta rupiah per tahun. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berasal anak sultan atau bapaknya orang kaya ya, nggak ada masalah di masalah ini. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk mencari scholarship. Yang penting bisa diterima di kampus gitu. Mungkin next. Nah, ini untuk info di Australia. Nah, Australia lebih mahal, sangat-sangat mahal. Di sebelah kiri yang kecil itu Australian dollar ada 45.000 dolar. Itu untuk master data science per tahun. Jadi sekitar 500 juta. 500 juta setahun itu untuk master. Sebelah kanan itu untuk PhD, untuk S3. Nah, LPDP negara Indonesia itu membayari saya ke UQ itu sekitar 9.000. Saya bayarnya 8.000, ini sih tahun 2021 ini sekarang. Jadi 9.000, tapi itu per quarter, per 3 bulan.
Jadi bisa dibayangin 9 kali 4 ya kalau setahun, itu 36. Kalau dikali 10.000 aja berarti 360 juta. Dari misalkan pemerintah Indonesia bayarin saya 360 juta per tahun. Itu baru untuk bayari SPP ya. Belum bayari untuk living cost. Living cost itu untuk biaya hidup. Di sini misalkan saya bayar rent unit rumah itu 1 kamar kayak di apartemen di Jakarta gitulah, 1 kamar 1 unit gitu. Itu $300 atau sekitar 3 juta rupiah per week setiap minggu. Jadi kalau dalam 1 bulan dikali 4 berarti sekitar 12 juta rupiah. Itu baru tempat tinggal, belum listrik, belum sebagainya, belum makan dan sebagainya. Nah, itu adalah gambaran biaya-biaya yang harus di-spend oleh kita-kita ini ketika kita pengen kuliah di luar negeri. Nah, makanya kan di situ saya bertanya why scholarship gitu. Oke, next. Nah, jadi ketika memang kita bukan dari keluarga yang misalkan tadi sultan atau apa itu yang misalkan keluarga pengusaha yang kaya dan sebagainya, memang jalannya adalah scholarship. Nah, ada dua step ketika kita memang memilih untuk scholarship. Jadi yang pertama itu ya diterima di kampusnya, accepted di university yang kita tuju. Yang kedua accepted di scholarship providernya gitu. Jadi harus ada 2, wajib itu 2. Misalkan kayak saya sekarang S3, saya diterima di LPDP sebagai beasiswa provider scholarship-nya, sebagai penyedia beasiswanya, dan diterima di UQ kampusnya. Begitu juga dulu ketika saya S2, misalkan saya pakai research scholarship, saya harus apply beasiswanya, dan saya juga harus apply kampusnya ke CONAM gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dua-duanya harus diterima. Jadi ada teman-teman yang kampusnya diterima, tapi beasiswanya nggak dapat, ya nggak bisa berangkat. Ada yang beasiswanya dapat, tapi kampusnya nggak dapat, bisa ada gitu. Kemudian ada yang dua-duanya dapat, nah itu berangkat biasanya. Ada yang dua-duanya nggak dapat, nah itu lebih susah lagi gitu. Oke, next. Nah, jadi saya ingin menjelaskan, ini dari pengalaman saya dulu, mulai dari S2 ya di Korea, nanti mungkin saya akan sedikit ngasih yang di Australia juga. Jadi ini pengalaman S2 saya. Jadi S2 master itu ada 2 tipe. Yang pertama master by course, yang kedua adalah master by research. Nah, jadi 2 tipe ini cukup berbeda nanti dari sisi aplikasinya. Rata-rata misalkan ketika teman-teman disebut di sini motivation letter itu biasanya itu di master by course. Kalau master by research itu nanti aplikasinya itu adalah riset proposal. Jadi S2 pun itu S2 by research ada. Jadi dulu ketika saya S2 di Korea itu master by research, tapi saya sudah berkali-kali menulis motivation letter dan juga sudah proven, maksudnya sudah pernah diterima di beasiswa juga gitu. Nah, master by nanti mungkin saya jelaskan lebih dalam ya. Jadi master by course itu mirip kayak teman-teman kuliah S1. Jadi datang ke kelas, dengerin lecture, habis itu ada project, ada tugas, misalkan nanti ada kelompok beberapa student ngerjain proyek dan sebagainya. Nanti in the end bisa ngerjain tesis, atau kalau di luar itu bisa optional tesis, itu bisa milih ada tesis apa enggak. Itu by course, jadi kuliah. Ada by research. By research itu kita nanti kayak meneliti di sana. Jadi kadang kita kuliah ke kelas, tapi ketika nggak di kelas, kita meneliti. Jadi kita sebagai peneliti juga di sana. Itu nanti ada pros cons-nya. Nanti saya kasih lanjut di next selanjutnya. Nah, ini di gambar itu adalah gambar di kampus saya, Chonam National University. Sebelah kiri itu lagi fall ya, mau fall, daun-daun udah mulai kuning. Yang sebelah kanan itu spring. Jadi lagi semi lah, lagi berbunga, cherry blossom-nya, atau sakura kalau di Jepang. Jadi memang kampusnya sangat indah, jadi biar teman-teman pengen ke sana. Oke, next. Nah, dulu pas pengalaman S2, nah ini dormitory saya. Saya tinggal di situ, itu asrama, itu pas lagi habis turun salju, saya ngejepretnya. Dulu pas saya S2, itu alhamdulillah saya diterima di 3 kampus waktu itu. Jadi di Kumho National University, di Korea juga, kemudian di King Fahd Petroleum University. Nah, di King Fahd ini master by course waktu itu. Jadi saya juga nulis motivation letter pas di King Fahd. Kemudian yang ketiga di Chonam National University, dan saya memilih di Chonam. Alasannya kenapa? Itu nanti teman-teman bisa baca di buku saya. Judulnya 24 Purnama di Negeri Gingseng. Bukunya bisa ditemukan di toko online manapun. Nah, saya nulis lengkap di buku itu. Saya nggak mau panjang lebar di sini. Kenapa saya memilih kampus itu dan kenapa saya akhirnya memilih Chonam gitu.
Kemudian yang sering banyak orang nggak ngelihat itu ketika misalkan mereka ngelihat, wah itu enak ya, udah bisa dapat beasiswa, bisa kuliah ke luar negeri, tapi mungkin teman-teman nggak tahu, misalkan ketika saya ditanya berapa kali saya ditolak ketika saya ngelamar beasiswa atau melamar kampus, jawabannya banyak sekali. Jadi saya banyak sekali ditolak, banyak sekali di reject, baik secara scholarship maupun secara kampus. Dipegang, sayang. Oke, next. Nah, ini biar nggak dikira hoax ya. Ini saya tampilin yang ada foto saya. Jadi itu di acara namanya Cherry Blossom Festival sekitar bulan April ya. 4-10 April di daerah Jinhae kalau nggak salah, di sekitar Busan, dekat sama Busan. Nah, itu sering dipakai buat syuting itu, tempat itu. Jadi sangat indah. Ada sungai, ada kereta, kemudian bunga sakuranya cukup lumayan banyak. Nah, macam-macam beasiswa di Korea. Ada yang pertama itu yang terkenal itu KJSP, Korean Government Scholarship Program. Nah, Korean Government Scholarship Program itu mirip kayak LPDP di Indonesia. Jadi dia kayak official scholarship dari pemerintah Korea, dan itu beasiswanya biasanya paling mantap di antara yang lain. Cuman pros cons-nya ada, kelebihan kekurangannya ada. Jadi kekurangannya dia ketika misalkan kita mau kuliah master S2, kita harus belajar bahasa selama 1 tahun terlebih dahulu. Jadi kita harus lulus level topik level 3, itu level dari pemerintah di Korea. Jadi kita harus spend 1 tahun lebih lama. Jadi 1 tahun lebih lama. Jadi misalkan master harus 2 tahun, jadi ditambah 1 tahun, jadi total jadi 3 tahun. Nah itu kekurangannya. Tapi kelebihannya biasanya orang-orang yang dapat KGSP ini dia kan lancar bahasa Koreanya, karena kan 1 tahun belajar bahasa Korea dan dia punya certified Korean language gitu. Jadi teman-teman saya yang dapat KGSP biasanya dia capcus ngomong Korea. Saya nggak dapat yang itu. Tapi saya apply dan saya di reject. Nah kemudian ada beasiswa dari yang lain, third party, misalkan dari pemerintah Indonesia, contohnya LPDP dan sebagainya, dari swasta baik di company di Korea banyak, mereka yang ngeluarin beasiswa juga banyak. Kemudian beasiswa keluarga yang tadi saya sebut, kalau misalkan teman-teman punya orang tua sultan, duitnya banyak, that's fine. Kemudian yang ketiga, saya itu dapat research scholarship atau master by research. Jadi beasiswa riset untuk yang S2. Oke, next. Nah, riset di scholarship itu sebenarnya sangat-sangat banyak. Ada beberapa kampus yang dia memang mempersyaratkan motivation letter juga untuk apply riset. Tapi ketika nanti menghubungi profesor, itu biasanya yang diminta bukan motivation letter, bukan motlet, tapi lebih ke riset proposal. Jadi lebih ke proposal riset, bukan ke motivation letter. Kalau pas ngontak profesor, tapi kalau pas apply kampus, biasanya kampus minta motivation letter dan study plan. Nah, beasiswa ini sangat banyak di Korea Selatan, apalagi bidang science, engineering itu sangat banyak. Bidang sosial juga banyak, cuman lebih banyak di bidang science dan engineering. Nah, kemudian itu kita memang harus bikin proposal riset, kemudian dikirim ke calon pembimbing. Kayak kita misalkan mau bimbingan skripsi, jadi harus cari dosen pembimbing gitu. Nah, kemudian kalau kuliah master ini harus 2 tahun. Saya dulu 2 tahun, master by research 2 tahun, dan saya dapat 2 ID. Jadi ID sebagai student dan ID sebagai peneliti di sana. Jadi saya ketika kuliah jadi student, habis kuliah itu nggak bisa main-main, tapi harus balik ke office untuk riset sebagai peneliti. Kalau yang master by course, habis kuliah biasanya bisa main-main. Cuman nanti ada plus dan minusnya gitu. Nah, untuk yang beasiswa ini, saya tidak menyarankan bagi teman-teman yang nggak suka meneliti untuk ngambil beasiswa ini. Karena kalian akan suffering nanti, akan tersiksa lah ya. Kalau kalian nggak suka meneliti ya, tapi kalau misalkan curiosity-nya kalian bagus, teman-teman pengen penasaran dengan sesuatu dan suka meneliti, itu bisa dilihat dari kita ngerjain skripsi. Kalau kita ngerjain skripsi itu excited, happy, biasanya dia suka meneliti. Tapi kalau enggak, saya sarankan ngambil yang by course aja. Ini sama supervisor saya fotonya di Korea. Oke, next. Nah, misalkan
tadi yang beasiswa riset. Kalau teman-teman ada yang tertarik ke beasiswa riset, ini ada more info. Misalkan bagaimana sih cara memilih pembimbing, pilih pembimbing yang senior, apa yang junior, pembimbing yang punya student banyak apa enggak, pembimbing yang pernah ngebimbing student yang pernah ada orang Indonesia apa enggak, itu pros cons-nya, ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti teman-teman bisa baca selengkapnya di blog saya atau bisa di buku. Jadi saya di situ di tulisan di blog saya cukup lengkap nulisnya, jadi ada perbedaan kuliah ketika di Korea dan di Australia dalam hal misalkan memilih pembimbing. Nanti mungkin teman-teman bisa ke blog saya di mafror.com. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu plus atau salah satu kelebihan dari research scholarship. Jadi dulu itu karena saya itu orang kampung, orang desa, kemudian diterima di Korea. Itu ke Korea itu pertama kali saya keluar negeri, pertama kali saya naik pesawat. Dan ternyata alhamdulillah ketika di Korea itu, selama di Korea saya ke 7 negara berbeda. Dan semuanya di cover, semuanya dibiayai sama profesor. Apa yang saya lakukan? Saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Jadi ketika kita riset, ketika kita jadi peneliti, itu kan kita pasti menghasilkan sesuatu output. Nah, dulu saya dapat proyek misalkan dari LG untuk mengerjakan sesuatu, gitu kan. Nah, ketika sudah selesai kan harus ditulis dalam bentuk paper, disubmit, kemudian dipresentasikan di conference, international conference. Jadi saya datang ke Korea, saya mulai S2 itu September 2015. September 2013. September 2013 saya lulus Agustus 2015. Jadi bulan Februari 2014 saya udah terbang ke Hong Kong untuk presentasi, kemudian Januari 2015 saya mudik ke Indonesia, sebenarnya untuk ada presentasi di Bali, di Mulia Resort, dan itu juga saya pertama kali ke Mulia Resort, ada hotel semewah itu di Bali. Kalau nggak dibiayain sama profesor kayaknya belum pernah ke sana. Kemudian saya ke USA tahun 2014 Desember, kemudian saya ke Jepang, ke Tokyo, Juli 2015 dan sebagainya. Ada ke Vietnam, ke Singapura, ke Malaysia dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah persyaratan umum beasiswa di luar negeri ya. Jadi apapun scholarship provider, baik LPDP atau apapun itu biasanya persyaratan umumnya seperti ini. Jadi ada transkrip ijazah ya. Kalau misalkan ijazahnya belum keluar, itu ketika kita memang sudah sidang S1 itu kita bisa minta ke pihak kampus untuk diterbitkan transkrip sementara. Dulu saya kayak gitu. Jadi saya itu sidang bulan Januari 2013, dinyatakan lulus setelah sidang. Wisuda itu April 2013, saya sidang Januari 2013, April wisuda, September berangkat gitu. Jadi saya apply itu sebelum sidang itu saya sudah sambil apply gitu. Karena kan ketika kita mengerjakan skripsi kan biasanya transkrip itu sudah bisa kita minta ke pihak kampus gitu. Kemudian ada resume, ada CV, kemudian ada ya, ini sebutannya itu macam-macam, cuman biasanya kalau ya anggapan saya, mungkin saya salah, correct me if I'm wrong, but bagi saya itu sama aja, statement of purpose, personal statement, atau motivation letter. Itu intinya sama, cuman beda penyebutan aja. Jadi biasanya di situ entah ada diminta untuk statement of purpose, personal statement, atau motivation letter. Kemudian ada study plan bagi yang master by course. Karena dia kan by course, jadi diminta study plan. Termasuk ketika mau apply LPDP juga pasti diminta study plan kalau by course. Course mata kuliah apa yang mau diambil, kemudian kalau mau join organisasi apa di sana, mau aktif di mana, dan sebagainya. Kalau mau volunteer apa, itu ada plan-plannya, ada study plan. Nah, kalau yang mau S2 by research, itu yang diminta adalah riset proposal. Gitu. Jadi bedanya itu, kalau yang by course biasanya diminta study plan, kalau yang by research diminta riset proposal. Kemudian jelas English requirement, ada TOEFL IBT, ada IELTS, ada TOEIC, kalau di Korea bisa pakai TOEIC. Kemudian recommendation letter, itu harus dari orang, bukan dari kita sendiri, bukan dari kita sendiri, tapi dari orang lain ya, yang kita kenal. Kemudian habis itu kita bisa, setelah administrasinya oke, kita bisa ke interview proses. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke Motlet ya, ke gimana sih bikin Motlet yang outstanding gitu. Motivation, sebenarnya dari namanya saja, dari statement of purpose, personal statement, atau motivation letter, itu kan kita sudah paham sebenarnya makna dari nama itu gitu kan. Motivation letter. Jadi surat motivasi. Ngapain sih kamu apply sekolah ini, kampus ini?
Kalau dalam konteks untuk nge-apply kampus. Karena nge-apply kampus juga kadang kampus minta motivation letter. Atau ketika nge-apply beasiswa, ngapain sih kamu nge-apply ke minta beasiswa ke saya gitu kan? Itu kan ada motivation letter. Nah, kemudian gini, sekarang di sentence yang kedua ya. Jadi bayangkan ketika teman-teman itu punya uang banyak. Teman-teman punya uang yang sangat banyak. Kemudian teman-teman itu mau ngasih beasiswa. Kemudian ada orang-orang yang nggak kalian kenal, mereka minta beasiswa. Itu gimana menurut teman-teman? Nah, itulah apa yang kita lakukan. Mereka kan nggak kenal kita, mereka nggak tahu kita. Nah, bagaimana caranya di berkas-berkas yang kita kirimkan itu bisa meyakinkan mereka bahwasanya kita itu memang eligible, kita itu memang fit untuk posisi di mereka gitu loh. Nah, makanya hal yang paling penting sebelum kita menulis motivation letter itu adalah riset dulu scholarship provider-nya. Ini yang sering teman-teman lupa. Ini padahal hal yang paling utama, yaitu riset dulu scholarship provider-nya. Karena setiap scholarship provider, mereka punya visi dan misi. Contoh begini, saya ketika apply LPDP, misalkan ketika apply LPDP, saya bisa mencantumkan tentang pengalaman organisasi, tentang kontribusi, misalkan saya sering jadi volunteer, dulu misalkan ketika Gunung Merapi meletus 2010, saya jadi volunteer bareng teman-teman TNI dan sebagainya. Itu ditulis bisa. Karena memang LPDP itu visi misinya mencari orang-orang Indonesia yang dia punya kontribusi, dia pengen kuliah keluar, balik ke Indonesia, mau membangun Indonesia. LPDP butuh orang-orang yang punya skill leadership, organisasi, dan sebagainya. Tapi ketika saya dulu misalkan apply S2, Master by Research ke beasiswa yang Brain Korea 21 dan sebagainya itu, kita nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah submit CV, resume, sama riset proposal. Dan I didn't mention anything about my experience, pengalaman di organisasi, terutama pengalaman di organisasi, karena itu nggak relevan gitu. Nah, makanya harus dilihat dulu scholarship provider-nya. Jadi, makanya saya dulu sempat, kan sering ada teman-teman yang ngirim CV ke saya atau ngirim motlet ke saya untuk diminta feedback-nya, untuk saya koreksi gitu kan. Kalau pas lagi saya ada waktu, biasanya saya koreksi. Nah, saya pernah ada pengalaman yang itu cukup memprihatinkan. Ketika ada salah satu orang yang mau apply scholarship keluar, dia ngirim CV ke saya untuk minta koreksi, dan CV-nya itu sungguh sangat menyedihkan menurut saya gitu. CV-nya itu kayak CV tradisional, dia ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, lengkap gitu kan. Kemudian dari SD dimention SD, SMP, SMA, dan sebagainya, dan CV-nya itu sampai ada 4 lembar. Sampai misalkan sertifikat-sertifikat itu semuanya dicantumin. Itu nggak relevan. Jadi jangan seperti itu. Jadi bayangin gini ya, mereka itu sibuk, scholarship provider itu sibuk, mereka nggak mungkin baca semuanya kayak gitu. Jadi CV itu cukup 1 lembar resume. Kemudian ketika teman-teman mau daftar pekerjaan sama mendaftar beasiswa, pasti akan berbeda gitu loh. Jadi ada yang di bold di atas, misalkan yang paling ini tuh di atas yang paling penting. Jadi kalau misalkan saya ingin melamar beasiswa riset, publikasi yang paling saya taruh di atas. Ketika saya ingin melamar pekerjaan, pengalaman kerja yang saya taruh paling atas gitu. Paling atas itu berarti lebih important gitu. Dan misalkan kayak personal information kayak tadi tempat tanggal lahir sebagainya itu malah untuk di luar, case di luar negeri itu adalah privacy. Jadi malah jangan untuk cuman paling penting itu ini aja, email aja. Yang bisa dikontak itu email aja gitu. Atau Skype atau apa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus pahami gitu. Apalagi misalkan nyantumin agama. Itu sebenarnya kurang relevan gitu untuk CV di apply di luar negeri gitu. Cuman kadang saya juga nyantumin agama kalau memang mungkin bisa ya biar mereka tahu gitu kan. Nah, cuman intinya sih sebelum apply coba search dulu how to make a good CV, how to make a good motivation letter. Di luar sana di Google banyak sekali. Nah ini tadi ya setiap scholarship provider punya visi dan misi yang berbeda. Nah, kemudian isi motivation itu sebenarnya apa sih? Kan tadi motivation letter. Nah, isi motivation itu sebenarnya lebih ke tentang story. Lebih ke tentang story, Anda harus membangun story yang sangat bagus gitu. Karena kan ini gini, teman-teman itu sedang meyakinkan orang yang mereka pun nggak kenal kalian, bagaimana kalian itu benar-benar bisa fit bagi mereka gitu. Kalian itu eligible bagi mereka. Nah, itu bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka. Nah, caranya itu biasanya gini, ada tipe namanya past, current, sama future. Past itu 1, current itu 2, future itu 3. Nah,
Past itu misalkan tentang siapa Anda, achievement yang pernah diraih, kontribusi apa yang telah dilakukan. Itu past, yang sudah lalu-lalu. Kemudian current itu apa yang terjadi saat ini. Kondisi apa yang sekarang terjadi. Misalkan sekarang kan lagi COVID, berarti itu current situation. Current situation lagi ada COVID. Kita semuanya harus online, nggak bisa offline. Nah, itu current situation. Sedang apa Anda sekarang? Misalkan currently, I'm a PhD student. Sekarang saya adalah mahasiswa PhD. Itu sekarang ya. Kemudian termasuk di current situation, di current ini adalah kenapa Anda mau mendaftar posisi ini gitu loh. Misalkan posisi sekarang kan saya lagi kerja misalkan. Kemudian kenapa saya mau apply S2, kenapa saya mau apply S3, kan karenanya lagi bekerja. Nah, itu juga termasuk di situ. Kemudian kenapa jurusan ini gitu. Itu juga termasuk di current, kenapa beasiswa ini, kenapa harus Anda dan sebagainya. Kemudian ada future. Mau apa Anda di masa yang akan datang. Itu future. Nah, oke, next. Nah, biasanya ketika saya nulis motivation letter, itu formatnya adalah 2, 1, 3. 2 itu berarti current dulu, kemudian 1 itu past, baru 3 itu future. Saya kurang suka dengan pertama, misalkan nulis motivation letter, langsung kata pertama adalah I, atau saya. Karena itu menurut saya cukup arogan. Jadi kayak kesannya itu saya sentris atau egosentris. Saya biasanya ketika menulis motivation letter itu dimulai dari 2, yaitu current situation. Current situation contohnya ini. Ini misalkan contohnya ya. Ini bukan yang saya lahir di Indonesia, yang negara kepulauan ini bukan awal lah. Ini saya nggak suka. Jadi mulainya dari Indonesia. Jadi ini kan ini sebenarnya note ini, tulis note saya salah ngedit. Jadi mulainya dari Indonesia ini. Misalkan ditulis Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau yang terpisah dengan laut dan sebagainya. Yang dimention adalah fakta. Misalkan yang dimention misalkan tentang sekarang current situation tentang COVID. Kalau ini misalkan Indonesia terdiri dari banyak pulau macam-macam, itu adalah fakta, data. Ya, di current itu data. Kemudian akan tetapi moda transportasi laut hanyalah berapa persen dari jumlah total moda transportasi di Indonesia yang mayoritas adalah darat. Nah, itu bisa dimention data-datanya. Nah, hal ini menyebabkan pengiriman barang antar pulau tidak efisien untuk logistik. Kemudian disebutkan datanya. Padahal Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang, misalkan jelasin berapa panjangnya dan sebagainya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian setelah itu paragraf pertama. Paragraf yang kedua adalah tentang tentang background-nya. Nah, itu baru bisa pakai saya gitu kan. Nah, saya ingin mengatasi hal itu dengan mengembangkan moda transportasi laut yang cocok untuk transportasi antar pulau di Indonesia. Saya lulusan dari kampus, misalkan kampus ternama di Indonesia, jurusan perkapalan, saat ini sedang riset tentang membangun kapal kecil yang sangat efisien dan sebagainya, bla 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 bla. Bahasa-bahasa planet tentang keteknikan boleh disebut di sinilah. Termasuk achievement, misalkan dulu saya pernah ikuti kompetisi tentang bikin kapal yang efisien dan itu menang dan sebagainya, dapat apa dana dan sebagainya. Nah, ini tentang paragraf kedua. Nah, paragraf yang ketiga itu tentang future. Nah, habis itu disambung balik ke poin yang kedua tentang kenapa memilih kampus tersebut. Misalkan, nah kampus Z ini adalah kampus terbaik dalam bidang marine engineering misalkan. Bla 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 bla. Di sana ada prof siapa, saya pengen kuliah mendengarkan lecture dari dia karena dia expert di sini. Ada beberapa mata kuliah yang pengen saya ambil yang berkaitan dengan ini masa depan yang saya pengen kerjakan, yaitu membangun moda transportasi laut yang efisien gitu. Setelah selesai kuliah, saya akan kembali ke Indonesia dan saya ingin membangun perusahaan dan mengimplementasi apa yang saya peroleh selama kuliah. Target dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, saya sudah mempunyai berapa kapal yang saya bikin dan sebagainya. Ini adalah contohnya, jadi seperti itu. Jadi 2, 1, 3. Oke, next. Nah, ini saya ngawur aja nih contohnya, maksudnya bidangnya kan saya nggak tahu nih teman-teman bidangnya apa. Nah, ini kalau contoh di bidang saya, jadi bidang saya itu data science. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang artificial intelligence, data science, machine learning, itu ya di cabangnya computer science lah. Nah, tentang persoalan ini contoh di bidang saya dulu, saya ketika nulis motivation letter ke kampus ya, ke sini misalkan current problem. Sekarang eranya adalah era data kan. Data sudah sangat banyak, di mana-mana company-company yang dia itu grow-nya luar biasa itu mereka decision making-nya itu based on data driven. Jadi keputusan perusahaan itu pasti berdasarkan data. Nah, kemudian startup pada tumbuh
menjamur, terutama di Indonesia, seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Mereka adalah startup, bahkan Gojek sudah dekakon, dan mereka itu startup yang decision making-nya based on data driven. Nah, kemudian cuman persoalan di sini adalah di Indonesia sangat minim data scientist, sangat kurang data scientist. Orang yang memahami tentang data itu sangat sedikit gitu. Itu adalah problemnya kan. Nah, kemudian yang kedua, saya graduate dari IT, portofolio project yang berkaitan dengan data saya sebutkan. Kemudian saya juga lanjut S2-nya di bidang machine learning di Korea dan di bidang data science di Korea. Kemudian saya juga punya beberapa publikasi di-mention di situ. Terus saya saat ini nemu profesor di UQ di Australia yang cocok dengan bidang yang saya geluti ini. Nah, kemudian yang ketiga misalkan tentang future, ya setelah nanti saya selesai S3 dari Australia, saya pengen pulang ke Indonesia jadi data scientist, kemudian mungkin nanti akan ngebantu beberapa perusahaan yang decision making-nya based on data driven, ya mungkin Gojek, mungkin Tokped atau apapun, jadi profesional data scientist dan juga menularkan ke teman-teman di Indonesia, menelurkan data scientist yang baru. Nah, intinya kan di Indonesia itu masih kurang resource untuk data scientist. Sedangkan misalkan programmer itu udah lumayan banyak gitu. Dan tentu ingin mencetak data scientist baru di Indonesia. Nah, itu adalah contoh di case saya ya, contoh di case saya. Tadi contoh tentang bidang perkapalan tadi. Nah, mungkin itu bisa disesuaikan dengan teman-teman. Nah, ini sebenarnya inti dari seminar kali ini tentang outstanding motivation. Nah, itu motivation letter. Biasanya saya menulisnya seperti itu. Jadi formatnya 2, 1, dan 3. Oke, next. Nah, ini writing tips secara general ya. Writing tips secara general termasuk nanti ketika teman-teman ngirim email ke international office di luar atau ngirim email ke profesor ketika mau daftar scholarship by research, itu harus kalian perhatikan. Ini saya ngambil yang gambar sebelah kanan itu ngambil dari PhD Meme ya. Jadi itu juga saya alami, saya rasakan gitu ketika nulis email ke profesor gitu kan. Sedangkan profesor jawabnya cuman yes, send, see attach dan sebagainya. Cuman kadang kita sebagai mahasiswa itu nulisnya sampai berhari-hari gitu. Nulis jelasin macam-macam. Nah, intinya sih mereka itu adalah orang yang sibuk. Apalagi misalkan scholarship provider dan sebagainya. Mereka nggak bisa spend waktu banyak buat Anda, jadi harus ketika misalkan menyampaikan sesuatu itu harus efisien gitu. Kemudian gunakan panggilan-panggilan yang sesuai. Walaupun misalkan di Australia ini saya dan profesor dengan pembimbing saya langsung nyebut nama gitu. Kalau di Korea kan harus manggil prof, di sini langsung manggil nama. Cuman kalau di email belum kenal itu sebaiknya di-mention gelarnya juga gitu. Itu untuk polite lah. Kemudian keep your email short, padat dan berisi. Jangan bertele-tele, jangan panjang, jangan terlalu panjang, berisi dan langsung dikatakan di situ maksudnya mau apa gitu. Kemudian using complete sentence, ini complete sentence ini untuk semua, untuk general, tips general ketika nulis CV, nulis motlet dan sebagainya. Karena banyak juga kita itu, karena mungkin saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman, saya itu belajar bahasa Indonesia aja SPOK sering kadang lupa gitu loh. Nulisnya itu freestyle banget. Jadi ke bawah juga ketika nulis bahasa Inggris kadang itu SPOK juga nggak jalan gitu. Jadi kalimat yang nggak lengkap jadinya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi, nah memang ketika teman-teman ingin memutuskan untuk lanjut keluar, itu memang harus tujuan akhirnya itu apa sih? Saya sering katakan ke teman-teman, kalian misalkan mau lanjutkan itu mau nanti ke depan itu mau apa gitu. Karena ketika kalian untuk memutuskan mau lanjut keluar, itu nanti kalian akan spend waktu yang lumayan banyak untuk preparation, spend uang, dan sebagainya. Salah satu contoh misalkan, kalian juga harus menggunakan mungkin spell check, atau mungkin bayar proofreading service. Jadi biar nggak malu-maluin gitu. Atau kalau misalkan nggak punya duit, ya itu kayak kirim ke saya, atau kirim ke orang siapa yang mereka mau ngasih feedback gitu. Cuman kan ya kadang belum tentu itu bisa bekerja gitu. Cuman intinya ya memang harus ada yang dikorbankan lah. Misalkan pakai proofreading service untuk ngecek. Jadi at least gramatikalnya nggak error, kemudian ide-idenya yang disampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, next. Nah, ini tentang key parts ya. Nah, ini tadi saya sudah mention ke yang tadi ya. Jadi di gambar sebelah itu kan itu Morgan Freeman. Dia pernah jadi Dracula, pernah jadi Pimp, Nelson Mandela, dan pernah jadi God juga kalau teman-teman pernah nonton filmnya dia. Nah, ini penting terutama dalam hal CV tadi ya. Pernah saya sampaikan sebelumnya tentang ketika bikin resume, CV,
itu adalah hal-hal yang di atas itu yang disebutkan itu berarti yang penting, yang bold. Jadi jangan sampai kita manfaatkan hal atas malah personal data, misalkan nama, alamat, tanggal lahir, SD, SMP itu enggak. Jadi bukan. Jadi ada hal-hal yang mau di-highlight itu ditaruh di atas gitu. Misalkan kalau untuk nge-apply beasiswa riset, misalkan atau S3 kayak gini, saya dulu yang di-highlight adalah publikasi, judul tesis dan sebagainya, pengalaman riset dan sebagainya. Oke, nah kemudian juga itu ketika misalkan ngirim email dan sebagainya, itu saya tadi pernah menyinggung state your request, tell the professor what you are looking for. Jangan sampai nanggung ngirim sesuatu tapi nggak jelas gitu. Nah nanti mungkin bisa ditanya jawab, mungkin bisa didetailkan. Oke, next. Nah ini bonus aja buat teman-teman. Tadi kan sudah tentang Korea ya. Jadi di sini ini saya PhD di Australia. Itu total beasiswa dari LPDP itu 4 tahun maksimal, nggak bisa extend. Kemudian 4 tahun di sini saya sama sekali nggak kuliah. Jadi nggak ada kelas sama sekali. Kerjaan saya adalah riset, meneliti, nanti presentasi ke grup kecil sama teman-teman, kolaborasi, meeting sama supervisor seminggu sekali dan sebagainya. Nah ini bentar. Iya nanti ya, bentar. Iya bentar. Yeah, wait a second. Wait a second. Nah jadi ini tahun 2019 yang sebelah kiri, kemudian sekarang 2020 sudah ada formasi baru, jadi udah ada tambah-tambahan perempuannya. Wait a second. Nah jadi ini teman-teman di sini ya. Kita cukup, terutama Australia itu sangat diverse, jadi dari berbagai macam negara kita gabung di situ bekerja bareng. Oke, next. Kampus saya University of Queensland. Nah, ini juga sering ditanyakan mungkin sama teman-teman, terutama yang perempuan biasanya. Saya sering dapat pertanyaan, misalkan ada perempuan yang dia punya mimpi sangat tinggi, tapi nanti udah kepentok karena mungkin orang tuanya pengen segera punya cucu, jadi harus nikah dan sebagainya. Ketika kamu punya mimpi, if you have a dream, jangan sampai mimpi itu tumbang gitu. Jadi prinsip saya ketika kalian punya mimpi itu ya udah mimpinya setinggi aja, tinggi mungkin setinggi langit atau langit ketujuh lah. Jadi kalau nggak tercapai masih jatuhnya itu di langit pertama. Jangan mimpi cuma setinggi atap, itu kalau jatuh sakit. Nah, bagi teman-teman perempuan, misalkan nanti nikah dan sebagainya, dan punya keinginan kuliah ke luar negeri, walaupun nanti sudah menikah, sudah punya anak, don't worry. Ketika if there is a way, there is a will, there is a way. Jadi ini 2019, kemarin saya jemput anak istri tahun 2019, kemudian tahun 2020 malah saya nambah anak di sini. Jadi malah punya anak lagi di sini. Jadi it's okay to bring family dan sebagainya. Bahkan yang bawa keluarga biasanya itu apa? Nanti suaminya bisa kerja casual di sini. Oke, next. Nah, scholarship di Australia ini cuman singkat aja, ada Australian Development Scholarship, itu mirip kayak KJSP, mirip kayak LPDP di nggak apa-apa, that's fine. Mirip LPDP kayak di Indonesia ya. Nah, kemudian ada macam-macam ya, misalkan kampus dari kita bisa ngambil beasiswa dari LPDP, ada IPRS, tapi IPRS itu khusus untuk S3. Rata-rata kalau yang master by course ngambilnya mereka pakai ini Australian Development Scholarship, ADS, atau pakai LPDP. Kemudian yang lain-lain dari Kemenak, saya juga punya banyak teman di sini dari Kemenak, dari Kementerian, dari Dikti, dari itu BUMN juga ada. Saya ada teman yang kuliah di sini master data science dari Pertamina, dari Telkom juga ada. Kemudian mungkin dari IDB, International Development Bank, atau dari ISDB, Islamic Development Bank. Oke, next. Nah, ini more resource, teman-teman bisa baca yang versi free-nya. Jadi ada misalkan tentang FAQ beasiswa di blog saya, mafrud.com/FAQ beasiswa. Nanti mungkin slide-nya bisa minta ke panitia, nanti mungkin bisa di-share karena saya sudah ngasih slide ke panitia. Kemudian tentang kuliah di Australia, tentang beasiswa LPDP, tentang kuliah di Korea, dan bahkan teman-teman juga bisa buka itu YouTube saya, Al Guangju. Di situ saya sudah bikin playlist, ada sekitar setiap playlist ada 10-an video, vlog,
tentang kuliah di Korea, tentang kuliah di Australia, dan tentang tips lolos beasiswa LPDP. Jadi bagi teman-teman yang suka baca, bisa baca blog. Bagi teman-teman yang suka lihat vlog, bisa nanti lihat vlog di vlognya. Oke, next. Nah, ini bagi yang suka baca buku. Jadi saya punya buku judulnya 24 Purnama di Negeri Ginseng. Ini saya nggak jualan buku. Serius, saya nggak jualan. Saya juga nggak punya akun di Shopee dan sebagainya. Itu orang-orang yang jualan. Intinya dulu saya nggak sengaja nulis buku ini karena saya suka nulis blog dan ternyata saya dikontak oleh editor di Mizan untuk menerbitkan buku. Bahkan teman saya yang dia pengen bukunya diterbitkan aja ngirim-ngirim naskah ke Mizan ke Gramedia itu nggak diterima-terima. Saya malah ditawari gitu. Nah, jadi bukunya judulnya 24 Purnama di Negeri Ginseng, bisa dibeli online di Tokped, di Shopee dan sebagainya. Atau di Mizan Store, di store-nya Mizan ini di Gramet, atau bisa datang ke toko buku. Oke, yang terakhir nih, next slide terakhir. Ini tadi ya, jadi yang punya IG silakan bisa follow IG saya di Rizan Lab, bisa DM saya, tanya-tanya tentang beasiswa. Saya cukup friendly untuk teman-teman yang mau nanya, karena saya cukup semangat untuk menularkan informasi ini, karena apa ya, ya sayang ya, di luar itu banyak sekali beasiswa, tapi yang kebanyakan memanfaatkan adalah teman-teman dari IPB, tapi bukan IPB Bogor. IPB itu biasanya India, Pakistan, dan Bangladesh. Teman-teman India, Pakistan, Bangladesh itu banyak banget di sini. Jadi sayang banget, beasiswa dari Australia banyak, beasiswa dari Korea banyak, tapi orang Indonesia kurang untuk memanfaatkan itu. Padahal sekarang informasi sudah sangat banyak. Makanya saya dengan senang hati bisa share dengan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa di DM ke IG saya. Itu Al Guangzu itu YouTube channel saya, vlog-vlog ada di sana. Kemudian itu website atau blog saya di mafro.com. Oke, terima kasih. Ini slide terakhir ya, kayaknya. Baik, silakan Mas Mahendra. Oh, nggak tahu nih, jadi 30 menit apa lebih nih kayaknya. Silakan bisa tanya jawab. Oh ya, baik. Wah, luar biasa sekali nih penyampaian materi dari Kak Ihsan Mafrur ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa melanjutkan pendidikan kita ke luar negeri untuk bisa meringankan beban keuangan keluarga kita masing-masing. Amin. Amin. Oke, kita buka sesi tanya jawab sekitar 2 terming ya, di mana 1 terming itu 3 penanya dan terming berikutnya itu 2 pertanyaan ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, sebelum dilemparkan ke peserta, Kak, saya ingin bertanya, ada nggak sih Kak kendala riset atau mungkin ada nggak sih perbedaan antara riset di luar negeri dengan riset di Indonesia saat ini, Kak? Ya jelas yang pertama itu memang fokus ya. Jadi kalau di sini itu memang akhirnya in the end itu pasti akhirnya fokus gitu. Kalau di Indonesia itu pasti banyak distraksi kan. Sebenarnya orangnya kan kita sama aja. Nah kemudian yang paling penting itu kan kita nanti bimbingannya sama orang yang benar-benar expert. Itu jadi yang benar-benar ngerasa itu gitu. Jadi ketika misalkan kita, apalagi S3 ya untuk riset itu kayak ranking kampus itu sebenarnya itu kurang begitu kita perhatikan kalau untuk S3 karena nanti biasanya yang kita cari itu orang yang expert di bidang yang kita inginkan di bidang riset itu. Cuman kalau di sini UQ aja itu sudah 50 kampus besar di dunia. Jadi saya juga susah besok lulusnya gitu karena ekspektasi dari kampus yang dia punya 50 besar kampus dunia pasti dia ekspektasinya tesisnya pasti ya bagus gitulah. Yang pertama itu tadi. Jadi kita bimbingan dengan expert yang benar-benar di bidang itu ya, yang jelas yang positifnya itu ya. Kemudian no distraction. Ketika di Indonesia itu mesti akhirnya kan sering banget tuh diajak sama teman ngopi-ngopi, kongko-kongko, macam-macam. Kalau di sini kan enggak gitu kan. Karena orangnya terbatas, kita temannya juga sangat terbatas gitu kan. Nah, kemudian jelas di sini fokus kita kan. Kalau mungkin ada teman-teman yang di Indonesia sambil S3 tapi juga proyekan atau S3 sambil ngajar, nah itu pasti nggak fokus, itu pasti nggak optimal. Nah, kemudian yang jelas itu salah satu motivasi yang misalkan kenapa sih saya menganjurkan untuk kuliah ke luar negeri itu, karena sebenarnya intinya satu sih, kita belajar itu bisa di mana aja. Misalkan kayak apalagi sekarang kan online juga saya juga dengerin kuliah kan di sini nggak ada kuliah, dengerin kuliah saya juga langsung dari MIT, dari Stanford, di Coursera dan sebagainya untuk nambah ilmu ya kuliah itu bisa di mana aja. Cuman ada hal yang sangat luar biasa ketika kita keluar itu adalah mindset.
Jadi mindset teman-teman itu nanti akan berubah, terutama dalam hal menyikapi persoalan. Karena ketika teman-teman keluar negeri, itu nanti teman-teman akan ketemu dengan orang yang berbeda. Jadi berbedanya itu nggak cuma beda suku, tapi udah beda negara, beda bahasa, beda kultur, beda apalagi ya, religion, beda pemikiran. Jadi itu yang membuat sangat diverse dan itu yang membuat mindset teman-teman itu sangat berkembang. Itu yang saya rasa. Jadi ketika dulu misalkan saya masih kayak kata dalam tempurung masih hidup di kampung, itu ketika ada persoalan bagaimana saya menyikapinya, kemudian pandangan saya terhadap sesuatu itu berubah, evolve. Kemudian ketika misalkan di Jogja ketemu dengan teman-teman, kemudian pindah lagi misalkan di Jakarta, kemudian pindah lagi ke Korea, sekarang di Australia dan sebagainya, itu sangat-sangat berubah. Jadi itu sih plus-plusnya kita kenapa misalkan riset di luar gitu. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Ini ada pertanyaan, Kak, dari Adri Priyadana. Perkenalkan, saya Adri Priyadana dari Jogja. Izin bertanya, Kak, apakah perlu menyampaikan roadmap penelitian pada bagian future plan pada motivation letter jika saya ingin apply doctoral study, Kak? Terima kasih. Nah, ini untuk yang case untuk doctoral study itu kadang beberapa kampus itu mereka nggak butuh moodlet. Yang mereka butuh adalah proposal riset. Yang dibutuhkan adalah proposal riset. Jadi sebenarnya motivation letter itu mungkin nanti pas apply ke kampusnya gitu. Jadi tapi biasanya ketika kita sudah dapat funding, kemudian profesor sudah oke, pembimbing sudah oke, itu kampus itu biasanya sudah sangat gampang. Kecuali misalkan teman-teman kurang persyaratan bahasa, IELTS-nya kurang gitu. Nah, itu agak susah itu karena kampus harus minta IELTS yang misalkan di atas 6,5 overall dan sebagainya. Nah, itu kan administrasi ya, seleksi administrasi. Nah, cuman intinya sih kalau yang doktor itu mostly itu lebih ke proposal riset. Nah, jadi jadi ada dua nanti, proposal riset sama resume sama CV. Nah, jadi moodletnya itu udah diganti sama proposal riset itu. Jadi full proposal riset. Kalau proposal riset udah malah lebih detail tentang risetnya. Jadi dan biasanya paling bagus ketika kita sudah punya publikasi sebelumnya atau risetnya berhubungan dengan apa yang kita pernah lakukan di riset sebelumnya di S1 atau apa gitu. Jadi itu akan sangat nyambung dan lebih baik lagi kalau kita ini pernah ngesitasi paper-paper dari si calon pembimbing. Nah, itu mereka pasti akan senang. Jadi dulu ketika saya interview sama profesor yang di Korea, mereka sangat excited karena apa? Karena saya sudah membaca paper mereka. Jadi saya sudah membaca papernya si prof ini, kan bisa di googling publikasinya dia, namanya dia, publikasinya apa. Oh, ternyata hampir mirip dengan yang mau saya lakukan gitu kan. Nah, pas nulis di riset proposalnya itu saya ngesitasi tulisan-tulisan dia juga di paper. Nah, pas interview itu kita diskusi banyak di situ. Saya udah dulu pas S1 saya ngelakuin ini loh, Prof, gini gitu kan. Nah, itu mirip dengan apa yang Prof lakukan di paper ini dan sebagainya. Nah, itu nanti pas interview diskusinya semakin oke dan itu insya Allah nanti otomatis akan granted lah gitu untuk bisa dapat di sana, dapat grant atau dapat keterima di kampus. Jadi seperti itu, Mas. Oke, baik. Gimana Adi Priyadana, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Fadia Alicia nih, Kak. Assalamualaikum, Kak. Perkenalkan, saya Fadia. Izin bertanya, jika ingin melanjutkan S2 ke Korea Selatan melalui beasiswa KGSP, tetapi jurusan yang kita ambil itu berbeda dengan jurusan S1, Kak. Itu bagaimana peluangnya, Kak? Nah, gini ya. Saya sebenarnya udah nulis di blog saya di FAQ beasiswa itu, nanti mungkin si Fadia ini nanti bisa baca di blog saya. Itu ada jawaban saya dan ada komen-komennya juga sama dari teman-teman. Nah, jadi intinya gini, nggak cuma beasiswa KGSP. Ini adalah persoalan biasanya teman-teman yang ini sering tanya, gimana kalau kita nggak linear dan sebagainya.
kalau saya sih sebenarnya pandangan saya itu cukup liberal dalam hal linearitas. Saya sangat tidak suka dengan linearitas, terutama di jurusan-jurusan Australia, terutama kayak Master Data Science gitu kan. Teman-teman baca di websitenya UQ itu Master Data Science, itu bisa masuk dari finance, bisa masuk dari matematik, dari fisik, dari macam-macam bisa masuk, asalkan mereka punya background pernah coding atau pernah apa gitu. Nah, jadi apa ya? Kayaknya di Indonesia aja yang misalkan terlalu strict dengan linearitas. Dan saya nggak suka itu. Makanya Pak Menteri yang sekarang, Mas Menteri, Mas Nadiem itu luar biasa menurut saya. Dia mencoba untuk menghilangkan itu gitu kan. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa katanya ada 2 semester ya, yang bisa untuk KP, kerja praktek, atau magang di perusahaan, sama 1 semester untuk ngambil mata kuliah yang benar-benar beda gitu. Misalkan saya IT, saya bisa ngambil di jurusan kedokteran, ya kan? Kayaknya kalau nggak salah kayak gitu yang disampaikan sama Menteri Kemendikbud sekarang gitu. Dan itu sangat bagus gitu. Nah, di Australia sendiri itu sebenarnya nggak ada problem dengan linearitas itu. Asalkan kalian memang eligible, mampu gitu. Nanti ada dokumen-dokumen yang bisa dilampirkan untuk menyatakan kalian mampu untuk masuk ke situ gitu. Nah, untuk di Korea sendiri misalkan, ketika teman-teman punya jurusan yang berbeda, itu nanti bisa dicek. Jadi dicek aja jurusannya apa, misalkan majornya tentang apa, contoh saya misalkan computer science atau information technology. Jadi master of information technology atau master of computer science atau master of information and technology, business in information technology misalkan ya. Nah itu di situ di websitenya biasanya ada requirement-nya. Nah di requirement itu juga cukup general kok. Jadi misalkan yang boleh masuk ke sini dari matematik, dari fisik, dari siapa itu ada. Nah, apakah jurusan kalian dulu S1 itu masuk apa enggak di situ gitu. Jadi kayak gitu. Di situ informasinya itu sangat lengkap. Kalau memang nggak lengkap nanti bisa dikirim email aja ke OIE-nya, ke singkatannya apa sih? Pokoknya International Office-nya lah. IOE ya. Ke International Office Affairs, kalau apa ya lah. Pokoknya ke bagian International Office-nya nanti di email jurusan saya kayak gini, apakah bisa eligible apa enggak untuk master ini gitu. Jadi seperti itu. Tapi ya kalau misalkan nggak linear ya jangan terlalu parah gitu. Misalkan jurusan bahasa Indonesia terus mau masuk ke master computer science itu kan mungkin agak jauh ya. Jadi agak nyambungnya itu jauh. Cuman kalau kalian punya portofolio yang sangat luar biasa sebenarnya oke-oke aja sih menurut saya. Jadi gitu sih, Mas. Oke, baik. Gimana Fadia Alicia? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Baik, sepertinya sudah ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Hana Abdul Nur Latifah, Kak. Nah, saya mau bertanya, apakah bidang saya nih desain, apakah kayak lomba-lomba desain bisa dimasukkan ke sebagai publikasi, Kak? Beda. Terima kasih. Ya, publikasi yang dimaksud saya itu paper ya. Jadi terutama kalau mau di bidang yang by research tadi ya. Jadi master by research itu publikasi itu adalah paper. Paper itu maksudnya ya karya ilmiah. Jadi karya ilmiah bisa dalam bentuk conference proceeding conference atau jurnal ilmiah. Nah, itu beda. Kalau desain itu kayaknya mayoritas dia pasti ngambilnya master by course sih. Tapi ada teman saya yang dia itu ngambil riset, dia jurusan desain, tapi dia ngambil riset S3 desain, itu ada. Jadi dia kayak lebih meneliti mungkin apa ya, marketing desain gitu kayaknya. Jadi desain tapi secara marketing lebih bagus, itu gimana? Jadi lebih ke psikologi market atau apa gitulah. Ada teman saya di QT, itu dia jurusan desain, dia desainnya bagus dan dia ngambil S3 bidang desain gitu. Nah, itu publikasi ya, karya ilmiah. Tapi kalau itu bisa dimasukkan di portofolio. Jadi portofolionya misalkan sudah kerja sebagai freelance di Dribbble atau di 99 Design dan dia sudah pro gitu, bagus. Itu sangat menjual. Tapi itu bukan publikasi. Oke, Mas, sudah. Oke, baik. Gimana kepada Hana Abdul Nulatifah? Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaannya dari
Erli Zahwa. Assalamualaikum, perkenalkan saya Erli Zahwa, fresh graduate dari Kimia UGM. Pertanyaannya, satu, untuk beasiswa Master of Research ini kan punya ID sebagai mahasiswa dan peneliti. Apakah ada salary ketika menjadi peneliti atau mungkin ada kesempatan khusus dari pihak kampus? Nah, yang kedua, untuk lingkungan belajar di Korea Selatan itu sendiri itu seperti apa ya Kak? Dan yang ketiga, untuk lingkungan secara umum di Korea Selatan bagaimana Kak? Khususnya tingkat kriminalitas atau keamanannya Kak. Terima kasih. Nah ini ya, saya tulis tuh buku saya 24 pengalaman di negeri ginseng. Itu sebenarnya sudah terjawab di buku itu, tapi nanti saya jelaskan di sini. Jadi di buku itu saya nulisnya kan lebih detail di situ. Jadi, sorry, dari chatnya di mana? Jadi di buku itu kan saya nulis lebih detail, ya, tentang perjalanan saya mencari beasiswa dari awal sampai suka duka saya kuliah di Korea, baik culture dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk membaca buku itu lebih detail. Cuman saya jawab di sini. Itu menarik tentang masalah salary ya. Nah, jadi karena tadi saya bilang kita punya 2 ID peneliti dan ID student. Dan teman saya yang kimia banyak di Korea. Korea juga sangat luar biasa terutama tentang metalurgi ya kalau nggak salah, yang tentang baterai. Jadi teman saya juga dari kimia. Chonam itu juga termasuk kampus yang paling bagus, bisa dicari. Kampus yang paling bagus tentang baterai. Dan kalau di kedokteran di dokter tulang. Nah, jadi bisa dicek. Banyak di teman-teman saya di Chonam dia riset tentang baterai yang eco-friendly gitu. Dia lulusan dari rata-rata dari kimia. Nah, jadi beasiswa riset scholarship itu salary-nya itu adalah scholarship-nya sebenarnya. Jadi kontraknya itu gini, riset by scholarship itu memang kultur di Korea sama di Indonesia itu cukup berbeda. Kalau di Korea profesor itu dia bisa ngelola funding. Di Indonesia kan kayaknya agak ribet ya masalah kayak gitu. Jadi profesor saya itu dia dapat project dari Samsung, dari LG gitu, dari perusahaan-perusahaan di Korea gitu. Nah, dia dapat project dari perusahaan-perusahaan itu, profesor ngelola funding untuk mengerjakan proyek itu kan butuh publikasi nih, butuh peneliti. Nah, dia buka lowongan mahasiswa master by riset atau master by PhD. Atau PhD. PhD jelas riset kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti kontraknya ketika interview harus jelas ya. Diminta kontraknya sama si calon pembimbing kita minta kontrak untuk scholarship-nya, salary-nya kita per month akan dapat berapa. Dan itu harus jelas dan harus kita riset dulu. Misalkan dulu saya tinggal di Gwangju itu lebih murah dibanding tinggal di Seoul. Dengan misalkan saya dulu semester pertama itu dapat gaji 800.000, itu lumayan. Ketika misalkan di Seoul itu cukup berat gitu. Saya dapat gaji 800.000, kemudian semester 2 itu naik jadi 1 juta Korean won dan sebagainya. Dan itu nanti ada kok secara kontrak jelas, misalkan secara 2 tahun itu nanti akan total itu dapat salary berapa. Nah, salary itu bisa buat living cost kita. Nah, untuk SPP biasanya sudah di free. Nah, itu bentuk scholarship-nya. Jadi scholarship master by riset itu SPP-nya di free kan, kemudian nanti akan dapat salary sebagai peneliti. Nah, itulah master by riset. Nah, jadi kan itu kan. Kemudian karena kita student, nanti in the end kita ketika ada namanya tax return. Jadi karena kita kan juga bayar tax itu karena kita peneliti, punya peneliti, nah itu bisa di return karena kita kayak semacam student gitu. Dan lingkungan belajar di Korea Selatan seperti apa? Nah, kalau di Korsel pokoknya jangan main-main dengan waktu. Di sana sangat strict. Pertama kali saya masuk kelas, saya ada kelas, habis kelas kita riset gitu. Nah, saya ada kelas, pernah ada teman telat, dia telat cuma 1 menit dan udah nggak boleh masuk sama si ini, Sang Son Nim namanya, sama si profesor. Nah, kemudian waktu ya, pokoknya waktu mereka jangan. Kemudian budayanya pali-pali. Pali-pali itu apa ya? Pokoknya cepet lah, intinya apa-apa itu harus cepet gitu. Pokoknya pali-pali. Nah itu, dan mereka sangat workaholic. Nah mereka sangat suka kerja. Nah itu yang ada negatifnya lah. Jadi memang agak nggak bisa santai gitu di sana. Nah kemudian untuk lingkungan secara umum, kriminal dan keamanan. Nah ini perlu saya bahas nih.
ada beberapa yang tanya, misalkan terutama perempuan, itu tanya, Kak, saya pengen kuliah ke luar negeri, tapi orang tua nggak boleh, karena takut, karena perempuan dan sebagainya. Kalian ya, teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Di Australia ini, misalkan contoh di Australia, ada cewek lewat gitu kan. Terus saya sweet, itu namanya cat calling ya, atau apa, lupa saya namanya. Saya sweet, si cewek ini lapor polisi, saya dipenjara. Dan saya kena denda. Itu termasuk ke sexual abuse. Jadi di sini itu sangat equal, gender equality sangat luar biasa. Jadi kalau di Indonesia kan common, itu nggak boleh loh di sini. Misalkan sweet sama cewek itu nggak boleh, itu termasuk pelecehan seksual itu. Jadi nggak boleh itu. Nah itu contoh di sini ya, contoh di Australia. Nah di Korea sama juga, dan era aman. Saya pernah sahur, karena saya di sana Ramadan itu pas musim panas kemarin. Sahur itu saya 3 pagi saya ke kafe di sebelah kampus gitu kan. Kafe sebelah kampus itu buka 24 jam. Dan sahur di situ banyak gitu, cewek-cewek Korea itu, pelajar-pelajar itu, mereka belajar di kafe sampai ketiduran. Dan dari sisi pakaian juga pakaiannya ya kayak gitu, dan aman, nggak ada masalah, karena di sana semuanya banyak kamera, tindak kriminalitasnya sangat kecil. Jadi itu sih. Jadi bagi teman-teman perempuan, kuliah keluar, terutama ke negara yang maju, itu kalian lebih aman dibanding di Indonesia. Oke, baik. Gimana, Yahwa, apakah sudah cukup jawab pertanyaannya? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Satu lagi nih, Kak. Ada pertanyaan. Bentar. Dipilihin dulu. Ada pertanyaan nih, Kak, dari Ika Kurniawati, Kak. Assalamualaikum. Saya Ika Kurniawati ingin tanya, untuk research proposal idealnya itu berapa lembar ya? Dan apakah strukturnya itu ngikutin ketentuan kampus tujuan, karena setiap kampus yang saya baca itu berbeda? Dan ini mohon masukannya, Kak. Terima kasih. Oke, jadi untuk riset proposal memang harus kalau kampusnya ada ketentuannya. Jadi kalau di tulisan di situ mereka punya template, harus ngikutin template. Karena di template-nya itu kan memang ada batasan-batasannya. Misalkan biasanya di template itu sudah jelas maksimal berapa kata atau maksimal berapa lembar. Jadi kalau udah ada template malah enak, karena tinggal ngikutin template. Persoalannya yang nggak ada template, nah itu kalau ada kampus misalkan nggak ada template, nah itu baru bingung. Nah itu biasanya tinggal dicari aja di Google, misalkan cari aja kampus apa, karena dia nggak ada template ya. Cari aja kampus apa, kemudian nanti biasanya udah ada orang yang pernah nge-share kok. Dia pernah nge-share riset proposalnya kayak apa gitu, jadi bisa dilihat gitu. Jadi itu sih, untuk batasan sebenarnya nggak ada gitu, limitation batasan apa. Cuman kalau saya sih, dari saya pribadi, saya riset proposal nggak lebih dari 5 lembar. Nggak lebih dari, nah, kemudian dengan margin yang cukup gede gitu kan, tapi spasinya yang spasi 1 lah, jangan spasi yang terlalu kecil, terlalu gede gitu. Kemudian tadi yang paling misalkan kan si calon pembimbing, karena kalau kita ngesitasi di pekerjaan calon pembimbing berarti memang proposal risetnya itu memang nyambung. Jadi kayak gitu. Tapi jangan sampai malu-maluin, misalkan ngesitasi kerjaan calon pembimbing, ternyata salah gitu. Maksudnya di sitasinya itu ternyata pemahamannya salah. Itu sering kok, sering. Dia ternyata maksudnya berbeda gitu. Nah jadi kayak gitu sih Mas. Oke, Ika Kurniawati, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, sepertinya sudah ya. Wah, luar biasa sekali nih pemaparan dari Kak Listan Mahfud ini. Sudah 1 jam nih kita sudah diskusi ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Listan Mahfud ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan
saya doakan kalian semua bisa mengikuti jejak kalian maksud, bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri pada umumnya. Nah, Kak, sebenarnya ada nggak sih closing statement gitu Kak kepada peserta-peserta yang lagi kuliah, lagi masa semangat belajarnya tuh bisa bagus gitu loh. Dan ya pokoknya motivasinya gimana Kak? Closing statement ya. Ya intinya sih kalau saya pribadi sih kan hidup sekali, maka saya pengen punya impact gitu kan, pengen bisa misalkan punya mimpi-mimpi yang tinggi gitu. Dan memang dari dulu, jadi caranya untuk mengejar mimpi itu adalah dengan menuliskannya, dan menuliskannya secara makanya akhirnya kita jadi terstruktur gitu. Makanya kalau teman-teman baca di buku saya 24 Purnama di Negeri Gingshan, saya jelaskan itu di situ dari awal semester gimana saya bisa meraih mimpi untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Bagaimana preparation yang saya lakukan gitu. Ya intinya sih tadi pernah saya sampaikan, ya jadi dulu saya misalkan bikin paspor, semester 4 saya tempel di atap di atas gitu ketika mau tidur di kamar. Jadi ketika mau tidur saya selalu lihat paspor itu, berarti ada hal yang harus saya ingat, saya pokoknya harus bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu. Nah, intinya itu, if there is will, ketika kita itu ada kemauan, pasti nanti ada jalan. Jadi berusaha, berdoa, dan tawakal. Dan janji Allah adalah hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Ketika kita itu maksimal, jadi jangan salahkan nanti misalkan hasilnya kok kayak gitu, mungkin usahanya belum maksimal. Dan kita harus ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita, nasib kaum manusia sebelum kita berusaha gitu. Jadi kita wajib untuk bergerak, kita wajib untuk berusaha. Habis itu hasil itu urusan Allah, urusan Tuhan. Itu udah. Jadi usahanya maksimal, habis itu udah lupakan, hasil urusan Tuhan gitu. Terima kasih, itu sih Mas dari saya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ya ini penting nih, kalian itu harus mempunyai mimpi yang setinggi-tingginya, karena dengan mimpi itu kalian pasti bisa untuk menggapainya lebih mudah dibanding itu tidak mempunyai mimpi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan sedikit memberikan kesimpulan kegiatan hari ini ya. Yang pertama tuh ada 2 step beasiswa ke Korea ya. Yang pertama untuk master degree-nya sendiri di Korea ini ada 2, ada master by course, ada master by research. Ini ada beasiswa yang ada di Korea. Yang pertama beasiswa KGSP, yang kedua beasiswa third parties, yang ketiga beasiswa keluarga, serta beasiswa research scholarship atau master by research. Ini banyak di bidang sains dan research, dan itu dapat 2 ID sebagai mahasiswa dan sebagai itunya. Nah, terus ada nih beasiswa di Australia nih ada berapa? Ada beasiswa ADS, ada beasiswa IPRS untuk S3, beasiswa LPDP, serta beasiswa lain seperti beasiswa BPJS dan lain sebagainya. Nah, ini ada persyaratan beasiswa ke luar negeri. 1, kalian harus mempersiapkan transkrip nilai. Yang kedua, kalian harus membuat resume atau CV kalian. Kalian harus membuat statement of purpose atau motivation letter dengan pola 213 yang telah dijelaskan oleh Kak Ihsan Mafrud ini. 2-nya itu part, 1-nya itu current, dan yang ketiga itu future. Terus kalian harus membuat study plan, kalian harus membuat proposal research, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya.
Sebenarnya masih banyak lagi yang harus didiskusikan, tapi karena waktu yang membatasi kita, jadi saya cukupkan. Terima kasih banyak Kak sekali lagi kepada Kak Rizkan karena sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali pengalamannya dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita bisa melanjutkan ke luar negeri. Amin. Dapatkan beasiswa. Saya juga kepengen dan bercita-cita juga ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk saya nanti ya. Oke, baik. Tapi dimohon teman-teman tetap stay dulu ya di sini ya, karena nanti ada sesi foto bersama. Oke, mohon kepada panitia untuk membantu proses sesi foto bersamanya. Baik, silakan untuk teman-teman untuk on cam kita akan lakukan foto bersama. Insya Allah nanti panitia akan share slide yang tadi sudah Pak Rizkan buat dan sudah Pak Rizkan paparkan. Insya Allah nanti panitia akan share di grup WhatsApp ya. Baik teman-teman, silakan aktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Baik, kita mulai ya untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2. Maaf. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Baik, Pak Rizkan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di acara kami hari ini. Semoga Pak Rizkan selalu diberikan kesehatan, Pak Rizkan dan keluarga selalu diberikan kelancaran dalam setiap perusahaannya. Amin ya rabbal alamin. Itu link-linknya sudah saya kirim di ini ya, di chat. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman absen dulu ya. Ini udah ada linknya di sini. Jangan lupa di absen. Absensi. Silakan bagi teman-teman bisa mengisi absensi karena akan dibagikan di sertifikat. Baik, sudah cukup ya. Silakan Mas Mahen ditutup acara hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Baik, saya pamit undur diri di hadapan teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa
berdiskusi lagi, untuk sharing-sharing kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman semua di sharing session selanjutnya.